Di dunia sepak bola itu, ada pemain yang ya udah cuma main di posisinya, tapi ada juga yang bisa mengubah segalanya. Hari ini, kita bakal bedah kisah seorang bek yang lebih dari sekedar bertahan. Dia mengubah nasib sebuah klub dan mendefinisikan ulang arti seorang pemimpin di zaman sekarang. Dengerin deh, pujian ini datangnya bukan dari sebarang orang, tapi dari kaptennya sendiri, Jordan Henderson. Kutipan ini tuh nangkep banget esensi Van Dijk. Dia bukan cuma bek kelas dunia, tapi juga tiang penopang mental dan emosional buat timnya. Nah, ini dia angkanya. 75 juta pound. Angka segini di bulan Januari 2018 bikin dia jadi bek termahal sepanjang sejarah. Tekanannya pasti gila-gilaan kan? Tapi ya itu, kita bakal lihat, dia malah makin jago di bawah tekanan. Tapi gini, buat bener-bener ngerti kenapa dia bisa seberpengaruh itu, kita harus mundur sedikit. Lihat awal mulanya. Perjalanannya ke puncak itu, jauh dari kata mulus. Kisahnya bukan tentang anak ajaib yang emang udah ditakdirkan sukses, tapi tentang kegigihan yang luar biasa. Oke, kita lihat jejak karirnya. Mulai dari Groningen di Belanda, terus nyebrang ke Skotlandia bareng Celtic, baru deh nyicipin Premier League sama Southampton. Tiap langkah itu kayak naik level, ujian baru yang selalu dia lewatin, sampai akhirnya mendarat di panggung termegah bareng Liverpool. Nah, ini nih momen yang hampir aja ngehapus semua cerita tadi. Waktu di Groningen, dia kena masalah kesehatan yang serius banget. Bukan cedera biasa. Ini soal hidup dan mati. Justru pengalaman inilah yang ngebentuk mental bajanya, yang jadi ciri khas dia banget. Oke, sekarang kita lompat ke momen krusialnya. Pas dia datang ke Liverpool dan semuanya berubah. Transfer 75 juta pound itu bukan sekedar beli pemain, tapi investasi yang benar-benar mengubah fondasi klub. Dan lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Sebelum Van Dijk, pertahanan Liverpool itu, ya kita tahulah, sering jadi bulan-bulanan, gampang panik. Begitu dia datang, boom, langsung jadi benteng yang super tenang dan rapi. Dia bukan cuma bawa skillnya, tapi juga nularin kepercayaan diri ke semua bek. Transformasinya itu cepat, dramatis, dan benar-benar kelihatan. Dia kepingin puzzle yang hilang. Dan hasilnya, ya ini, trofi, trofi, dan trofi. Dengan tembok kokoh di belakang, Liga Champions dapat, puasa gelar Premier League selama puluhan tahun akhirnya selesai, dan piala-piala lain ikut ngantri. Kehadirannya itu yang mengubah Liverpool dari tim yang hampir jadi tim juara sejati. Tapi kehebatannya di lapangan itu baru setengah cerita loh. Yuk kita bedah kualitas yang gak kelihatan di statistik. Jiwa kepemimpinannya, ini yang bener-bener bikin dia beda. Jadi pemimpin modern itu kayak gimana sih? Buat Van Dijk, itu ya paket lengkap. Dia yang ngatur barisan pertahanan, dia yang bikin rekan-rekannya tenang, dan sebagai kapten, baik di Liverpool maupun timnas Belanda, dia itu wajah dan suaranya tim. Nah, ini poin pentingnya. Setelah kalah telak, dia nggak ngumpet. Dia maju ke depan kamera, ngambil tanggung jawab, dan ngomong langsung ke fans. Inilah tanda pemimpin sejati, berani bertanggung jawab pas lagi susah. Setiap pahlawan dalam cerita pasti punya ujian terbesarnya kan? Nah, buat Van Dijk, ujian itu datang dalam bentuk cedera parah. Cedera yang bisa ngancurin karir dan semua yang udah dia bangun. Tanggal ini pasti nempel banget di ingatan fans Liverpool. Sebuah tackle brutal di derby Merseyside ngasih dia salah satu mimpi buruk terbesar atlet, ACL-nya robek. Karirnya lagi di puncak-puncaknya, dan tiba-tiba semuanya jadi tanda tanya. 10 bulan, selama itu dia harus hilang dari lapangan. 10 bulan kerja keras di ruang gym, jauh dari sorotan, berjuang sendirian buat bisa balik lagi. Ini bukan cuma soal fisik, tapi ujian mental yang luar biasa berat. Dan tanpa dia, Liverpool benar-benar goyah. Pertahanan yang tadinya kayak tembok baja jadi keropos. Aura tak terkalahkan mereka hilang gitu aja. Absennya dia nunjukin betapa vitalnya peran dia buat tim, bukan cuma sebagai pemain, tapi sebagai fondasi. Dan ya, ini pertanyaan yang ada di kepala semua orang kan. Sepak bola itu penuh cerita pemain hebat yang nggak pernah bisa balik ke performa terbaiknya setelah cedera ACL. Apa Van Dijk bakal jadi salah satunya? Atau dia bisa ngelawan takdir? Dan sekarang kita masuk ke babak akhir dari cerita ini. Jawabannya atas pertanyaan tadi, gimana dia nggak cuma balik tapi juga negasin statusnya sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Dan dia berhasil. Comeback-nya itu luar biasa. Dia nggak butuh waktu lama buat ngebungkem semua keraguan. Langsung balik ke level elit seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Mentalitas yang dia tunjukin itu,
Gila, fenomenal banget. Dan ini buktinya, bukan cuma omongan. Jadi, pemain terbaik UEFA itu langka banget buat seorang bek. Ini bukti dominasinya di seluruh Eropa. Dia bahkan jadi runner-up Ballon d'Or, penghargaan yang hampir mustahil dimenangkan bek, yang nunjukin level permainan dia itu emang udah beda. Tahu nggak sih, pujian paling tulus itu seringnya datang dari sesama pemain. Waktu Phil Jones bilang Van Dijk bakal tetap jadi pemain top di era manapun, itu pengakuan tertinggi. Artinya, skillnya itu lengkap dan abadi. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Setelah kita lihat perjalanannya, transformasinya, kepemimpinannya, dan comeback-nya yang gila-gilaan, apakah Virgil van Dijk bek terbaik di generasinya? Argumennya kuat banget sih. Tapi gimana menurut kalian? Warisannya udah pasti aman, tapi posisinya dalam sejarah, nah itu masih jadi debat yang seru banget.